kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Uni. Ibu Uni, dalam pandangan PGRI, seperti apa sih model pembelajaran yang aplikatif? Iya, jadi model pembelajaran yang praktis dan aplikatif itu tentu saja model-model pembelajaran yang dibutuhkan saat ini, dengan yang utama bagaimana sebenarnya applied skill dulu. Nah, kita ambil contoh yang dikenal guru. Untuk pembelajaran sekolah dasar tematik lah, ya kan. Untuk ada problem based dan lain sebagainya yang tadi saya ceritakan. Itu dikenali guru. Lalu, ya, dibuatlah semacam contoh-contoh dan prosedurnya yang benar. Prosedur ya. Kenapa prosedur? Karena prosedur itu harus ada capaian. Kompetensi minimum, yang kita sebut kompetensi minimum. Dalam bentuk apa sih? Dia dalam bentuk contoh yang dibuat sebenarnya melalui semacam aplikasi mikro, ya, aplikasi mikro atau apa. Nanti ketika dilaksanakan di lapangan, mereka melihat, belajar, dan kemudian mengadaptasi dengan yang disebut sifatnya kontekstual. Konteks di Jakarta berbeda, jadi di situ disebutkan para guru bisa mengembangkan sesuai dengan konteksnya. Tergantung daerah ya masing-masing. Betul, ya. dan sekolah harus diberi kewenangan untuk mengembangkan. Jadi itu ada klaster sekolah-sekolah, itu bisa berbicara di situ. Bagaimana nih yang minimum, tapi yang nggak boleh lepas di dalam proses pendidikan itu prosedur pencapaiannya. Karena kan anak-anak senang nih berdiskusi pembelajaran kelompok. Apa sih yang terstruktur? Oh, pelajaran kelompok silahkan ngomong bebas, padahal kita ada yang ingin dicapai. Jadi tetap harus ada panduan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang sederhana, apa yang harus dicapai guru, assessment apa yang harus dilakukan. Dengan begitu kemudian guru diberi kesempatan untuk berkembang. Ini kan rencananya kan mau dibuka lagi kegiatan belajar mengajar kan, katakanlah Juli ya, walaupun tidak di sekolah ya. Nah, mestinya kalau ini mulai dibuka, metode ini sudah harus diturunkan ke guru. Nah, sudah ada nggak dari Kemendikbud begini? Mudah-mudahan itu yang menjadi concern perhatian kami. Di kami itu ada yang disebut dengan lembaga kajian kebijakan pendidikan. Di kami itu ada yang smart learning dan karakter. Dua lembaga ini yang hampir setiap malam kita diskusi. Apa outputnya? Yang satu adalah memberikan panduan praktis. Misalnya, bagaimana sih guru bisa membuat video pembelajaran? Itu kan yang praktis dan aplikatif. Betul ya? Jadi video pembelajaran itu kemudian bagaimana melibatkan siswa. Jadi kan kita itu akan memasuki era di mana mendorong pembelajaran mandiri. Nah, itu harus disiapkan yang seperti itu. Di sisi yang lain, ada nilai yang tidak bisa digantikan. Ada nilai yang tidak bisa digantikan, itu adalah nilai-nilai mendasar suasana pembelajaran, kasih sayang, kejujuran, respek kepada perbedaan. Nah, itu nanti diganti oleh siapa? Orang tua kan? Guru kan tidak tatap muka lagi? Sebenarnya kalau pembelajaran itu, kalau karakter ya? Iya, karakter itu yang meskipun tidak bisa sepenuhnya menggantikan guru, tapi kalau guru-gurunya tuh kreatif dan kita disiapkan, itu sebenarnya dia bisa embedded di dalam. Contoh kita diskusi tentang sampah, ya kan? Kita anak-anak itu bisa diminta untuk termasuk tanggung jawab. Kelompok ini mengatakan bagaimana sih seharusnya kita itu tanggung jawab. Bagaimana sih sebenarnya kita itu boleh nggak jauh atau dekat dengan pemukiman. Itu meskipun tidak sepenuhnya bisa terwakili ketika suasana pembelajaran itu bersama guru, tapi ini bisa mengisi kekosongan kekhawatiran. Disitulah pentingnya apa yang disebut dengan panduan atau aplikasi praktis supaya tujuan pembelajaran itu jelas. Dan saya sampaikan lagi bahwa supaya juga jangan tiba-tiba mengubah sesuatu yang baru. Nah, ini. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan melalui forum ini, itu jangan sampai kita melupakan sekolah swasta, perguruan swasta. Karena di catatan kami ada 50.000 sekolah. Kalau Bapak di Indonesia bagian timur, di Papua, itu banyak sekali yang sekolah-sekolah swasta. Nah, mereka biasanya golongan menengah ke bawah.
Jadi harus ada intervensi, harus ada proteksi. Karena kalau tidak, nanti akan makin memperkuat segregasi. Hasilnya generasi post pandemi gitu. Ya, ya. Nah, itu harus jadi perhatian. Jadi ini dari penjelasan Ibu tadi mendesak ada kurikulum baru yang adaptif dengan katakanlah pilihan belajar di rumah ya, belajar di rumah saja ya. Dan sampai saat ini belum ada panduan dari Kemendikbud ini. Mudah-mudahan ada segera. Mudah-mudahan ya, kalau kami punya kewajiban untuk selalu mengingatkan, dan ada satu yang membuat kami cukup punya harapan besar. Jadi kami kan melakukan webinar, itu bukan sekedar webinar 2 jam gitu. Dari tanggal 2 sampai tanggal 20. Viewersnya itu 426.000 ketika kami tutup. Banyak. Gurunya yang terdaftar resmi 15.516 kita tutup karena crash. Kita nggak sanggup ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata itu dorongan untuk belajar itu sangat luar biasa. Karena itu saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, jangan sampai stigmatisasi mutu hanya dilempar kepada guru. Ya, jadi harus semua pihak ya. Kita lanjut segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Anak-anak itu sudah boleh bersekolah di sekolah atau tetap sebaiknya masih di rumah aja? Masih di rumah.